Hi, I'm Andi, I'm back. Jadi di Instagram Leonsi Cat House itu banyak banget yang minta rekomendasi untuk susu kucing, utamanya untuk kitten dan babies. Karena banyak banget cat owner ternyata yang terkendala ketika kucingnya lahiran, tapi ibunya tidak mau menyusui. Apalagi untuk kelahiran pertama itu memang biasanya kasusnya seperti itu ya. Untuk kelahiran-kelahiran pertama itu biasanya induk itu akan apa ya, kayak baby blues gitu ya, akan kayak nggak mau pegang anaknya gitu. Jadi itu akan jadi PR juga tuh buat kita ya untuk bisa nge-survivein si babies-babiesnya itu. Nah, kalau saya di Leonsi uh, selalu pakai ini, selalu stok ini. Jadi untuk Royal Canin Milk ini, jadi ini kalau saya beli di pet shop, satu tube ini harganya 375. Bisa diecer sih, karena dalam satu tube ini tuh isinya kayak ada tiga, apa ya, kayak tiga plastik gitu, ada tiga, kayak jadi ada tiga kemasan ini. Kalau di pet shop saya, ini bisa diecer, jadi satu ini 125, satu kemasan ini. Jadi ya kalau tiga 375. Tapi kalau keuntungan kita beli satu tube gini, jadi akan dapat ini botol dotnya, akan dapat botol dot, terus ada dotnya. Jadi dapat dotnya ini 3 buah. Jadi ini nanti bisa dipasang di sini. Nah gini kurang lebih. Tapi pengalaman saya, ini dotnya ini nggak bisa pakai kalau di saya, karena kitten aja tuh kayak susah untuk nyedotnya. Kalau di kitten-kitten saya nggak tahu deh kalau teman-teman yang lain punya pengalaman seperti apa. Sebenarnya ini silikonnya cukup elastis sebenarnya, tapi nggak, dan ya lubangnya juga ada lubangnya terlihat kecil gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa kitten-kitten saya tuh nggak bisa ngedot pakai ini. Jadi kasih berapapun nggak bisa nyedot. Jadi alhasil solusinya pakai apa? Saya pakai sploit yang 1 mili gitu. Jadi botolnya tetap berfungsi, tapi saya nggak pakai dotnya. Jadi botol ini saya gunakan untuk naker susu, air, dan untuk nge-shake pada akhirnya. Gini, jadi untuk nge-shake gitu. Ketika udah jadi ya saya buka, terus saya sploit. Nah, dalam memberikan susu ini juga ada aturan di tube-nya, ini juga sudah ada aturan ya. Jadi misalnya untuk 1 minggu itu sekitar 7 jam sekali, itu sekitar 2 sampai 4 mili. Ini kan jadi 1 mili ya. Jadi kita bisa takar gitu. Jadi kalau umur 1 minggu berarti per 7 jam itu 4 4 spot ini. Untuk umur 2 minggu per 6 jam 5 sampai 10 mili. Lalu untuk 3 minggu per 5 jam 10 sampai 15 mili. Lalu untuk 4 minggu per 5 jam 10 sampai 11 mili, jadi sama. Jadi maksimal dikasih kalau rekomendasi ini adalah 15 mili per 5 jam gitu. Saya nih walaupun ini rekomendasinya adalah buat babies ya, saya masih kasih untuk kitten-kitten sih gitu, karena saya banyak banget kitten itu udah lepas nyusu di Leon sini rata-rata di umur 1 bulan. Karena saya biasain untuk induknya kan makan dry food yang babies mom dan kitten itu kan. Jadi kadang di umur 1 bulan tuh mereka juga udah makan dry food, dan ketika udah makan dry food itu mereka rata-rata udah nggak nyusu lagi. Oleh karena itu saya tetap kasih ini support susu ini paling nggak per 2 hari sekali untuk kitten kitten itu. Nah akan lebih dipakai lagi gitu ya kalau ini untuk ya masih ada juga misalnya induk-induk melahirkan, udah berapa kali melahirkan tapi tetap aja punya masalah untuk nyusuin anak-anaknya. Nah, teman-teman, ini juga di Leonsi ini dipakai untuk kalau jadi kalau misalnya teman-teman punya indukan ya, terus lahiran lebih dari 3, 5 mungkin atau lebih dari 5. Itu kalau saya pengalaman saya adalah pasti ada aja anak yang kalah gitu. Dan pada akhirnya mati. Jadi misalnya ada di kalau dari saya mungkin kalau 5 sampai 6 gitu anaknya. Lalu ada satu yang anaknya terlihat lebih kecil, lebih kurus gitu ya. Sehingga karena dia lebih kecil dan lebih kurus itu kalau berebutan puting susu ibunya itu kalah sama saudara-saudaranya yang gede-gede. Nah, ini ngebantu banget gitu. Jadi
Kalau saya, kalau sudah ada indukan yang lahir sekitar 4-5 itu dengan ada gejala anak yang lebih kecil, maka udah pasti akan saya prioritasin untuk dapat tambahan susu formula ini gitu, supaya pertumbuhannya tidak beda dengan saudara-saudaranya, utamanya ketika misalnya kayak sedang apa mencari puting ibunya misalnya, supaya nggak kalah gitu ya kan, karena supaya berat dan besar badannya sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah ini sangat ngebantu banget kalau buat saya dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi cara nakarnya gimana? Gampang. Kita kan udah punya sendok takar tadi ya. Jadi ini tinggal diisi sama susunya sampai 1 sendok penuh. Itu, dan kita masukkan ke botol dotnya. Dan nanti ini kita isi dengan air panas sampai penuh dan kita shake. Nah, saya udah ambil air panas, jadi kita masukkan air panas sampai penuh lah ya. Oke, nah untuk nge-shake saya pakai tutupan yang ini. Ya, kita tutup. Saya cenderung pakai air panas, kenapa? Karena kalau pakai air yang agak hangat, jadi susunya itu kayak menggumpal, jadi sulit larut. Oke, perfect. Udah, ini tinggal kita kocok-kocok aja. Kita kocok dari atas bawah, lalu kita kocok ini juga. Agak lama sih biasanya. Kalau airnya hangat, biasanya waktu untuk ngencerin jauh lebih lama lagi. Kalau kelihatan nggak ya? Nih, masih ada yang menggumpal di bawah. Paling nggak nih biasanya butuh waktu 1-2 menit untuk agar semuanya tercampur. Kelihatan ya, makin lama makin sedikit. Ini sudah hampir mau larut semua. Sepertinya sudah. Kita lagi biar tercampur. Nah, kalau udah selesai nih, sudah larut, nggak bisa langsung dikasih. Jadi saya akan rendemin di air biasa untuk nurunin suhunya supaya jadi suhu normal lagi. Udah sepertinya sudah jadi. Kita akan rendamin dulu di air biasa sekitar 10 menit agar suhunya kembali normal. Nah, ini sudah didinginkan selama sekitar 10 menit. Jadi bisa langsung dibuka dan diberikan ke kitten. Nah, ini udah dibuka kan? Lalu kita spoil aja. Nah, sekitar gini. Dan langsung bisa kita kasih ke kucing ya. Halo. Ya, jadi caranya gampang, bisa ditarik sedikit. Oke. Ya, tuh, dia juga udah pasti. Enak ya, enak. Nah, gitu teman-teman. Jadi biasanya akan lebih memudahkan kita dalam memberikan susu ke kitten-kitten. Semoga bermanfaat semuanya. Jangan lupa di like dan subscribe ya.